Acara buka baju hari ini disponsori oleh Burger Head by Mager. Ya, ini adalah burger yang dibuat ada berbagai macam rasa. Ada cheeseburger, double cheeseburger, juga ada tambahan US smoked beef bacon. Jadi ini endless banget si burgernya, ya. Isinya pun sangat generous, ya. Sangat isinya, lihat patty-nya tebal banget. Ngeliatin dari kejunya, ini kejunya juga kualitas yang bagus. Jadi kalau teman-teman mau tahu gimana caranya, silakan aja di WhatsApp ke nomor 0811 170 7677 atau 0819 0686 5737 atau direct message ke Instagramnya Burger Head by Mager. Jadi ini adalah Burger Head by Mager yang jadi menu makan siangnya tim dari Buka Baju. Sampai ketemu di Buka Baju berikutnya, dan jangan lupa teman-teman untuk pesan Burger Head by Mager. Follow Instagramnya dan jangan lupa juga dipesan. Pengiriman akan dilakukan jam 8 sampai jam 10 pagi langsung dari Cilanda KKO. Sampai jumpa teman-teman, nikmati, enjoy Burger Head by Mager. Thank you. Masih bersama Bang Jun dan juga Mbak Nunung, Dr. Wiryaningsih di sini. Kita masih membahas tentang kaitan dengan hukum Islam dan pengadilan agama. Setelah kita bahas tentang berkaitan dengan hukum keluarga di dalam pengadilan agama dan juga hukum Islam, pengadilan agama ternyata nggak cuma berkaitan dengan hukum keluarga, ya Mbak ya? Betul. Apa sih selain dari hukum keluarga itu yang jadi kewenangan pengadilan agama? Sengketa apa? Sengketa bisnis bisa? Iya. Nah, ini menarik, perjalanan panjang tadi kita cerita kewenangan peradilan agama dulu hanya soal perkawinan, perceraian tadi ya, dan waris ya, zakat dan wakaf di situ masuk. Kemudian ada tambahan kewenangan sesuai dengan amandemen undang-undang ya, Undang-Undang 789 tentang peradilan agama diubah menjadi undang-undang, ada beberapa amandemen tahun 2009 ya. Nah, salah satu kewenangan yang ditambah adalah mengenai kewenangan tentang ekonomi syariah. Jadi segala sengketa itu masuk ke ekonomi syariah apa aja? Bank syariah. Sekarang udah banyak loh bank-bank. Ya, pokoknya rata-rata berbau syariah nih. Ya, bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reasuransi, reksadana, obligasi, sekuritas. Pokoknya segala sistem ekonomi yang kita kenal dan kemudian sudah ada berlaku sistem ekonomi syariahnya itu dikenal ya. Bisnis syariah dan juga lembaga keuangan mikro syariah itu menjadi bagian kewenangan dari pengadilan agama juga sekarang. Oh, jadi pengadilan agama nggak cuma keluarga, tapi juga bahkan sejak tahun 2006 itu. Jadi semua berbagai ekonomi syariah itu juga itu bisa sengketanya bisa diselesaikan di pengadilan agama. Nah, ini menarik. Kalau misalkan tapi akadnya harus dengan akad syariah kan? Iya, akadnya harus akad syariah, kontraknya. Kita lihat akadnya pakai akad apa. Nah, menariknya adalah tadi kita kan bicara asas personalitas keislaman. Dalam bisnis kan nggak seluruhnya orang melakukan transaksi. Orang pergi ke bank syariah belum tentu dia beragama Islam. Nah, di situ kemudian diperluas. Orang yang kemudian itu juga ditentukan di dalam ketentuan di undang-undang bahwa kalau dia menundukkan diri pada hukum syariah, hukum yang berlaku termasuk yang mengikat, kalau misalkan dia kontrak ada perikatan menggunakan syariah, maka dia termasuk jadi kewenangannya pengadilan agama. Berarti dia menundukkan diri dengan ketentuan itu, sehingga kalau misalnya ada sengketa nih, kemudian dia bilang nggak bisa, saya kan bukan beragama Islam, nggak bisa ke peradilan agama. Tapi kita lihat dulu kontraknya. Kalau kontraknya itu adalah prinsipnya menggunakan prinsip syariah, akad mudharabah kah, musyarakah dan sebagainya kan biasanya kalau bank syariah atau asuransi dan sebagainya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Maka mau tidak mau dia membawa sengketa tersebut ke pengadilan agama. Oh, nah berarti ada misalkan saya kredit di bank syariah. Iya. Kredit nggak kenal kredit itu namanya. Apa tuh namanya bukan kredit ya? Murabaha. Jadi tergantung. Murabaha. Murabaha. Apa sih bedanya tuh di antara itu? Ada
kalau kredit itu kan kalau di konvensional, Bang Juno mau apa nih? Mau beli rumah. Mau beli rumah misalnya. Nggak punya uang cukup. Nah, saya mau beli rumah nih. Itu dikasih uang sama kalau bank konvensional. Nih, lu beli rumah. Terserah sama bank konvensional, nggak lihat lagi uang itu dipakai beli rumah atau buat kawin lagi. Dikasih deh gitu. Dikasih. Nah, tapi kalau di syariah, kita datang, saya mau beli motor misalnya atau rumah. Rumah untuk apa? Untuk pribadi. Nah, berarti kita dicarikan rumah itu. Nah, rumah itu dibeli oleh bank syariah. Gitu. Dan bank syariah kemudian beli lunas, kita yang menyicil ke bank syariah. Lebih aman dong ya? Iya, murabahah. Dan prinsipnya apa? Murabahah. Dan prinsipnya apa? Dia menyicil dengan cicilan tetap sampai disepakati. Namanya bank kan udah jual. Nggak pakai bunga tuh? Iya, akad yang dilakukan akad jual beli, nggak ada bunga. Jual beli nih, saya nih penjual. Saya jual ke Bang Juno boleh dong cari untung. Nah, misalnya harga rumahnya 1 M, saya bilang 1,5 M. Kalau Bang Juno setuju, tapi kan Bang Juno nyicil nih 6 tahun, 7 tahun. Nih, dalam tapi 7 fix tahun, di situ. Fix. Pinjamannya. Sampai akhir selesai sampai 7 tahun, Bang Juno hanya menyicil. Nah, ujung terakhirnya Bang Juno bisa memiliki rumah tersebut. Itu sederhana begitu. Enak ya. Nah, beda kalau kan konvensional, dikasih uang terus Bang Juno mau pakai apa enggak terserah. Terus bulan depannya Bang Juno sudah ada tergantung apa? Ya, tergantung fluktuasi, suku bunga. Kadang naik, kadang turun. Karena dia bisa buat menariknya, fixnya cuma 3 tahun, fixnya 2 tahun atau setahun gitu ya. Nah, itu kelebihan. Nah, kalau Bang Juno datang ke bank syariah, gue mau buat modal nih, modal apa? Bisnis. Nah, dia tidak akan menawarkan murabahah, itu kan jual beli. Nah, dia akan menawarkan konsep mudorobah, kerjasama bagi hasil. Nah, kerjasama bagi hasil. Lu mau bikin bisnis apa? Saya mau bikin bisnis ini. Usaha apalah Bang Juno yang senang warung kopi misalnya, yang banyak orang pada bikin warung kopi. Nah, terus di oh iya, saya sanggup si bank ini nanti sebagai pemilik modal menyalurkan modal. Nanti keuntungan, tergantung. Nah, pembagiannya gimana? Nggak pakai bunga juga, nisbah bagi hasil. Nah, nisbah bagi hasil itu apa? Jadi nanti si Bang Juno laporin, bulan ini gue dapat untung cuma 1 juta, oke, nisbah bagi hasil tergantung kesepakatan. Bisa 45%, 55%, 50-50, tergantung kesepakatan. Nah, nanti baru 1 juta itu dibagi. Kasarnya demikian, Pak. Berarti sebenarnya kalau kita pakai bisnisnya di syariah, kalau saya ngelihatnya bisa jadi minim sengketa sebenarnya. Betul. Kalau dilihat seperti itu kan. Tapi selama ini udah ada belum sih sengketa di pengadilan agama? Ada. Nah, menariknya saya kan kebetulan disertasi saya tentang itu ya, Bang. Jadi ketika mencari tahu mengenai penyelesaian sengketa di perbankan syariah itu nggak terlalu banyak lari ke pengadilan agama. Banyak kan mereka? Iya, mereka mencoba menyelesaikan melalui mediasi gitu ya, karena kan ada lembaga mediasi syariah juga. Ada. Gitu. Tapi memang kalau bicara lembaga mediasi syariah memang belum ada. Maksud saya orang-orang memahami itu hakim pengadilan agama bisa menjadi mediator. Gitu. Ya. Mediator yang paham mengenai. Mereka kan punya ada listed ya. Iya, ada. Mediator terdaftar. Nah, yang nanti bisa mendamaikan itu. Betul. Mediatornya bisa mediator hakim atau mediator non hakim. Ya, atau mereka bisa pergi ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Cuma memang masalahnya untuk mediasi belum ada spesialis khusus hanya untuk syariah. Mereka masih umum. Nah, ini catatan kita karena tidak semua mediator ternyata memahami prinsip syariah. Kenapa? Misalnya ada orang, Bang Juno nggak sanggup ternyata bulan depannya terlambat, nggak bisa sewa beli tadi ya, sewa tadi tuh nggak sanggup, ada musibah, nggak menyicil gitu ya kan, ada masalah. Atau Bang Junonya lari lah, nggak lepas dari tanggung jawab, berarti ada sengketa. Nah, harusnya itu kan bisa diselesaikan melalui mediasi kalau mau sama-sama diselesaikan baik. Nah, cuma masalahnya sekarang kadang-kadang mediator karena tidak paham bahwa tidak boleh ada bunga, prinsip bunga, maisir, goror ya, keraguan-keraguan itu ada di dalam ekonomi syariah. Kalau kemudian mediatornya membantu memfasilitasi menyelesaikan dengan menggunakan prinsip yang dilarang, maka itu akan menjadi permasalahan. Berarti melanggar dari syariat Islam, sehingga menjadi catatan seorang mediator pun memang harus memahami prinsip syariat. Padahal syariat. OJK itu juga termasuk juga mengawasi ya bank syariah juga ya. Betul. Tapi keberadaan mediator syariah atau orang-orang yang mengerti tentang
akad menggunakan ekonomi syariah juga belum banyak Iya, di OJK, sehingga betul. belum ada yang khusus Itu. mengenai itu. Nah, Sayangnya OJK ya. memang mengawasi prinsip secara operasional, tapi kalau bicara prinsip syariahnya, syariah compliance-nya, kita memiliki ya, lembaga syariah itu memiliki Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah, oh DSN itu. DSN, dan di lembaga-lembaga tersebut Itu di bawah MUI, bawah ada tersebut, hubungan sama MUI? Nggak beda? MUI di bawah MUI itu membentuk DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, DSN ini dia memberikan turunannya kepada setiap lembaga-lembaga tadi, BNI Syariah, BSM atau apa, dia ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, orang-orang di DPS itulah yang mengawasi syariah compliance yang terjadi, yang terlaksana di dalam lembaga keuangan ekonomi syariah tersebut. Jadi penting sekali ya. Karena Iya. banyak sebenarnya isu berkaitan dengan perbankan syariah, asuransi syariah, dan berkaitan dengan ekonomi syariah, ternyata permasalahan yang juga nanti mungkin kita bisa bahas nih dalam podcast kita berikutnya, buka Siap. baju kita berikutnya secara lebih mendetail. Tentu saja kalau ada yang mau sponsorin acara kita dari perbankan syariah, dari Iya. ekonomi syariah, kita akan BSM. bahas lebih banyak. Atau Dan bank yang mungkin baru kita akan itu ya. undang ya. Kita akan undang juga pelaku Wah, itu usaha di penting bidang itu. syariah, menarik ya untuk kita Menarik bisa itu. bahas nanti ke depannya. Di buka baju kita berikutnya mungkin kita akan lebih kita bangun juga bagaimana kesadaran juga tentang pentingnya juga, dan bagaimana manfaat terutama tentang ekonomi syariah. Dan kalau tadi saya penjelasan dari Mbak Nunung, sepertinya minim sengketa, minim resiko ya, dan ini yang juga kita bisa bahas lebih jauh lagi mungkin dengan pelaku ekonomi syariah ya, nanti dalam buka baju berikutnya. Itu sesi kita di sini, untuk kita baru bahas tentang kulit-kulitnya nih tentang ekonomi syariah dan penyelesaian ekonomi syariah. Mungkin kita dalam buka baju berikutnya kita akan bahas secara detail berkaitan dengan ekonomi syariah, yang hari ini masih bersama Bang Jun dan juga Mbak Nunung di sini. Mungkin kita akan bahas lebih detail secara lebih mendalam bersama pelaku usaha ekonomi syariah berkaitan dengan ekonomi syariah. Masih bersama kami di sini Buka Baju, bincang terbuka bareng juri. Sampai ketemu dalam Buka Baju berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.